tujuan dari Moivacloud, yaitu barang yang tidak lolos QC dari Moivacloud itu akan di sustainable atau di kelanjutannya dengan third party. Karena saat ini banyak banget tekstil-tekstil yang nggak lolos QC itu dibuang, atau bisa juga sih dimanfaatkan lagi. Tapi dengan banyaknya tekstil-tekstil yang tidak lolos ini, banyak juga jadi barang-barang murah yang tidak berkualitas juga. Nah, pada slide ini saya saat ini lagi berkonsultasi lah dengan teman-teman saya. Kurang lebih kita lihat berdasarkan data yang diliput oleh beberapa data, yaitu ada sekitar 92 juta ton barang tekstil yang diproduksi selama setahun. Ini limbah ya, limbah itu berarti yang sudah tidak terpakai. Untuk di slide berikutnya ini adalah pernyataan-pernyataan masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Masalah yang pertama adalah tren fashion cepat berubah, bikin orang jadi boros, banyak limbah jadinya kan. Moifa itu didirikan untuk orang itu tetap stylish, tapi ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya lagi ini kita ada dampak dari pemborosan, yaitu produsen terus bikin pakaian baru. Jadi lingkungan juga jadi nggak bagus kan, karena banyak limbah ton tekstil yang tadi kita sebut di awal. Untuk di slide ini ada pernyataan masalah ya. Jadi masalah yang ingin dipecahkan yaitu adalah tren fashion yang cepat berubah membuat banyak orang, terutama anak muda, itu kesulitan menemukan pakaian yang tetap bisa dipakai untuk waktu yang lama tanpa adanya ketinggalan zaman, karena tren cepat berganti gitu kan. Dan tekanan sosial juga selalu membuat orang jadi ingin tampil kekinian. Yaitu ada stakeholder yang terpengaruh atau lingkungan sekitar ya. Itu lingkungan mempengaruhi bagaimana pakaian itu jadi sebuah role model. Jadi orang yang punya rasa bosan lebih cepat itu juga akan terus berganti-ganti baju terus kan. Terus bagaimana kita Moifa itu meyakinkan pelanggan untuk tidak cepat berganti tren mode, karena dengan kualitas, dengan ketersediaan jumlah barang itu akan jadi pengaruh untuk ketersediaan tren yang mempengaruhi dari Moivacloud. Jadi bagaimana orang ini lebih stand out karena produknya si Moivacloud. Terus ada dampak stakeholders juga, yaitu barang dagangan bisa cepat ketinggalan tren itu sehingga sulit terjual, yaitu kendala untuk pedagang-pedagang yang ingin menjual brandnya sendiri gitu. Jadi gimana caranya Moivacloud ini menjadi solusi supaya kita tidak menjadi seperti pelanggan-pelanggan lainnya atau pedagang-pedagang lainnya, gitu. Terus ada penyebab masalah adalah kurangnya kesadaran akan fashion yang berkelanjutan gitu. Jadi banyak konsumen yang menyadari dampak negatif dari fast fashion gitu ya. Jadi ya pasti ada dampak buruknya. Jadi ya ini ada bagian segmenting ya. Jadi segmenting kita Moivacloud itu yaitu anak muda ya. Anak muda umurnya 18 tahun sampai 30 tahun yang peduli akan penampilan, yang ingin berbeda dari yang lainnya, tapi tetap hemat gitu kan. Jadi mungkin mereka yang sering ketemu dengan orang pasti akan memilih produk-produk yang berkualitas meskipun brandnya baru gitu. Terus ada sasaran sekunder, yaitu pengecer pakaian lokal. Kita bekerja sama dengan butik-butik kecil atau penjual baju kecil ya. Persona itu adalah bagaimana pelanggan mengeluarkan apa yang dia mau. Contoh, ini ada si Mbak Anselma, umurnya 24 tahun. Dia tinggalnya di Jakarta mungkin ya, berperan dalam organisasi, jadi aktivitasnya cukup tinggi. Pengambilan keputusan utamanya dalam pembelian pakaiannya untuk dirinya sendiri, pasti, karena kan dia yang melakukan aktivitasnya. Terus aktif mencari produk fashion yang sesuai dengan gaya dan nyaman dari dipakai dan mencerminkan nilai pribadi seperti hemat dan peduli lingkungan. Ini ada persona pelanggan. Di saat ini ada jobs to be done atau bagaimana Moifa itu sebagai orang yang berprofesional atau pengusaha yang berprofesional. Bagaimana sebuah usaha yang profesional itu bisa menemukan pakaian yang modis yang sesuai ya berdasarkan risetan kita, bagaimana kebutuhan pelanggan itu harus dipenuhi. Terus yang kedua adalah membeli pakaian yang tidak cepat rusak gitu. Jadi kita menyediakan barang-barang yang bagaimana tidak cepat rusak. Terus yang ketiga tetap tampil keren tanpa harus boros ya kan. Ini adalah jadi bagaimana kita sebagai seorang profesional belanja fashion yang tidak merusak lingkungan, itu juga jadi alat kita untuk terus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ada jobs to be done untuk emosional sendiri, itu merasa percaya diri saat tampil di depan umum atau klien atau orang lainnya. Terus merasa puas karena ada tampil keren tanpa harus boros gitu ya. Terus yang ketiga, tidak merasa bersalah terhadap dampak lingkungan. Itu tidak banyak beli baju karena udah cukup gitu dengan baju yang mau Cloth keluarin, karena dengan kualitas dan bahan yang bagus. Itu tidak cemas karena terus menerus harus mengikuti tren baru. Iya, karena Moifa Cloth itu ada untuk pelanggan yang menyukai produk tertentu, ya kita adakan produk itu gitu. Ya ada jobs to be done juga untuk sosial, dianggap keren dan up to date ya. Jadi kita nggak kerasa ini mobil baju udah kelamaan gitu, karena kualitasnya juga mungkin menurun gitu. Enggak, kita mau Moifa memang mencari produk yang berkualitas juga, terus mendapat pujian, mendapat inspirasi dan diterima di lingkaran teman-teman. Ini adalah sebuah alternatif yang mana pelanggan mungkin akan melakukan hal ini ya, yaitu beli pakaian murah meskipun cepat rusak. Itu ada sebuah alternatif. Mengikuti tren lewat thrifting atau beli baju bekas, itu sebuah alternatif. Yaitu meminjam baju teman juga bisa, terus menjual atau menukar pakaian bekas juga bisa, mencari diskon atau promo juga bisa, mengikuti fashion media sosial untuk mencari inspirasi styling murah, itu juga bisa. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya baju jadi cepat rusak ya pertama ya. Uang yang kita keluarin itu jadi sia-sia karena baju rusak. Terus tidak nyaman ya, karena belinya tidak berkualitas. Terus ukuran kalau thrifting modelnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, pasti banyak yang ngajak ya. Ada aja yang bagus tapi ada sedikit ya daftar konsumen yang sering menggunakan pakaian yang sesuai gitu ya. Ada Merisa, ada Nisa sama Rizka. Bagaimana yang solusi yang kita tawarkan itu mereka tuh rata-rata puas. Ada satu orang yang tidak puas ya, mungkin karena pengaruh dari harga ya gitu kan. Mereka mungkin ada satu orang yang mungkin berpikir kayak harga murah, barang rusak ya dengan masalah, tapi dia memikirkan jangka panjang gitu. Ini ada solusi dari Moifa Cloth, yaitu Moifa membuat store yang mana ini membangun kepercayaan pelanggan dengan adanya kita keseriusan kita bahwa ini produk yang bisa jangka panjang gitu. Terus ada fitur utama, yaitu kita pasti berjasa bikin web ya untuk daftar produk. Terus kita juga bisa langsung pembayaran di sana. Terus kita juga bisa lihat di web itu berdasarkan database bagaimana minat pelanggan tuh lebih banyak di model apa gitu. Jadi kita tidak memproduksi baju yang tidak ada peminatnya gitu. Ini ada manfaat solusi, yaitu manfaat satu, yang pertama adalah manfaat fungsional. Dengan program yang Moifa akan keluarin itu ada program sustainable atau berkelanjutan, yang mana jadi barang yang sudah dibeli yang mungkin merasa tidak cocok itu bisa ditukar, tapi dengan waktu tertentu. Jadi mungkin dia merasa dilihat hari itu cocok, ternyata untuk jangka panjang nggak cocok, itu bisa ditukar gitu. Terus ada manfaat emosional, pasti dengan barang yang berkualitas pelanggan akan merasa selalu up to date ya. Jadi pakaian yang bilang pasti akan selalu be happy gitu. Pelanggan akan jadi role model juga untuk teman-teman di sekitarnya gitu. Terus ini ada manfaat sosial, yaitu manfaat pelanggan menggunakan produk terbaru dan berkualitas. Yang kedua ada manfaat sebagai produk unggulan yang banyak belum dipasarin gitu. Jadi sebuah manfaat sosial dan manfaat emosional juga. Dan manfaat untuk masyarakat ya, dan Moifa terus mengembangkan cara terbaru untuk mengurangi limbah tekstil ya. Jadi mana Moifa ini terus menjadi tren baru untuk pelanggan-pelanggannya gitu. Untuk di saat ini kita berada di posisi persaingan. Persaingan utama kita ada di sebuah brand namanya Tale and Pattern. Terus di sini juga dia sama ya, mengeluarkan program untuk sustainable atau berkelanjutan, yang mana yaitu tadi bisa menukar barangnya yang sudah dibeli dengan waktu tertentu. Terus kita punya persaingan juga secara tidak langsung, ada OLX Fashion yang barang-barang yang tadi ya ada di thrifting. Terus ada persaingan secara global, ada namanya Reformation dengan tujuan yang sama pasti gitu. Terus tidak ada persaingan tidak langsung secara global, ada Zero Waste ya. Itu Zero Waste itu dia sama untuk menerima barang-barang yang bisa di-sustainable kan. Ini ada analisis makro, yaitu sosial. Gen Z makin suka fashion yang ramah lingkungan dan gaya hidup hemat tapi tetap stylish gitu.
itu untuk area sosial. Untuk teknologinya, naiknya tren belanja online gitu. Dan algoritma sosial membantu brand semakin kenal. Iya, karena apa yang dicari itu ya yang keluar barang Moifakot gitu. Tren yang tidak menguntungkan itu bahan baku tekstil naik nih. Tuh, ini tantangan untuk Moifakot, bikin dia produksi fashion lokal jadi makin mahal gitu. Terus ada cuaca ekstrim, distribusi dan pasokan bahan baku itu berkelanjutan gitu. Jadi apa namanya, banyak kendala lah gitu. Pertama untuk ekonomi dan cuaca atau environment gitu. Oke, saat ini kita ada di model prototype. Jadi prototype itu seperti apa sih bahan-bahannya gitu ya, atau modelnya. Nah ini desainnya sendiri kita desain di Canva, karena Canva itu untuk pemula seperti kita itu sangat mudah ya. Terus yang kedua ini ada jenis model bajunya. Terus desainnya juga kita bikin seperti katalog, jadi ada beberapa pilihan. Terus ada fungsionalitas tidak termasuk prototype, yaitu ada pembayaran online langsung. Terus fitur analitik penjualan, sistem manajemen stok ya, jadi kita tahu bagaimana stok-stok yang tersedia itu apa aja, dan personalisasi ukuran otomatis. Kita lagi ada di validasi prototype, bagaimana produk prototype ini disukai atau tidak ya. Jadi kita menggunakan sedikitnya 7 responden, dimana yang 4 itu menyukai, yang 2 itu kurang lebih menjawab netral atau ya mungkin cukup lah gitu. Dan satu lagi dia kurang lebih tidak menjawab. Terus umpan baiknya dari aspek apa yang perlu disukai, yaitu desain bajunya yang up to date ya kan, modelnya yang nyaman, itu adalah jadi poin utama. Kalau yang tidak disukai itu kadang beberapa orang kan badannya beda-beda ya, ada yang ngerasa kebesaran, ada yang kekecilan, kurang lebih itu aja sih. Jadi kita ambil dari segi disukai dan tidak disukainya. Ini kita bisa lihat ada analisis persaingan ya, kita menggunakan 4 platform online. Jadi dari konklusi dari ini semua itu adalah dengan bagaimana Moifa itu disukai karena bahan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta untuk transparansi dan etika rantai baju ini akan dikemanain ya. Terus ketiga, desain fungsionalitas dan tahan lama, itu yang jadi poin dari 4 aplikasi yang akan kita jual nanti. Untuk di slide ini, untuk di ukuran pasar dan go to market, yaitu kita untuk produk digital dan fisik ya. Produk digital pasti kita akan menggunakan Instagram, TikTok Shop, terus Shopee. Terus kita afiliasi juga dengan mungkin beberapa influencer ketika sudah mencapai penghasilan pendapatan tertentu. Terus kita akan juga menggunakan Twitter sebagai media untuk mendekati dengan pelanggan. Terus untuk fisiknya sendiri kita akan membukakan store ya. Dan terus yang ketiga mungkin kita akan ikut juga dengan pameran dagang, kurang lebihnya begitu. Ini kita lagi ada di ukuran pasar ya dari Moifa Cloth. Jadi bagaimana bila kita menguasai pasar itu ya. Terus ini ada asumsinya aja, langsung ke asumsinya itu bahwa kita akan memproduksi sekitar 100 pakaian, yang mana untuk satu pakaian sendiri kita membutuhkan sekitar 2 meter. Terus untuk total produksinya itu kurang lebih kita sekitar 200 meter ya, yang mana dengan harga tersebut sekitar 25.000 ya untuk harga yang akan kita jual pada saat produksi itu. Untuk di model pendapatan ini sebenarnya Moifa Cloth itu sudah mempunyai arah tujuan, yang mana untuk penjualan sendiri kita akan coba fokus ke e-commerce seperti online shop ya, Tokopedia, TikTok Shop. Terus untuk sekunder pendapatan itu kita fokus coba di marketplace, karena kalau marketplace juga cukup ini ya, cukup diminati, karena untuk produk-produk yang mungkin nanti akan kita sustainable akan coba kita tawarkan di marketplace. Adalah model bisnis canvas ya, jadi ada 9 tipe, yaitu ada problem, solution, UVP, ada unfair advantage,
ada customer segments, ada channel, ada key metric, ada cost structure, dan ada revenue streams. Jadi kita rangkum di sini semua untuk 9 model bisnis kanvas itu apa aja sih. Kita buatin juga ya, karena kan kita ingin buka usaha, ini yang harus kita bikin gitu untuk kedepannya, untuk jangka panjang kurang lebih. Ini ada pendekatan go to market, yaitu ada isinya tentang fokus geografi, KPI pemasaran, ada go to market pesaing, go to market mitra, saluran pemasaran fisik, saluran pemasaran digital. Kita rangkum bahwa segmen pelanggan untuk Moevaklot ini adalah di umur 18 tahun sampai 30 tahun yang peduli dengan penampilan serta peduli akan jangka panjang. Jadi lebih hemat dan ramah lingkungan, serta ada UPP dari Moevaklot itu membuat baju berkualitas dan membuat mode menukar baju yang tidak sesuai. Di yang mana baju itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut lama gitu. Jadi bisa di sustainable dan akan kita coba jual di marketplace dengan rebranding dengan harga yang penyesuaian kurang lebih. Nah, untuk saat ini kita ada di metode penjualan dan layanan pelanggan ya. Pertama kita punya layanan pelanggan, kita fokus utama tetap ada di website dan WhatsApp ya. Terus yang kedua ada saluran penjualan digital ya, seperti yang saya bilang ada di Instagram, ada di TikTok, terus ada KPI penjualan juga, terus ada pengalaman pelanggan, ada saluran distribusi, ada toko fisik juga. Jadi kita mempunyai penjualan dan layanan pelanggan secara fisik dan secara online. Untuk keuangannya sendiri kita mempunyai model pendapatan, pertama itu kita dari e-commerce dan dari marketplace. Terus untuk penetapan harga sendiri kita menjual harga per unit yaitu sekitar 250.000. Untuk proyeksi per tahun pertama itu sekitar untuk revenue ya atau pemasukan itu sekitar 97.699.323. Untuk profit yang kita dapat yaitu untuk 51.849.323 itu untuk di tahun pertama. Jadi total keuntungan itu akan kita pergunakan untuk pengembangan seperti pembukaan di sosial media atau produk-produk prototipe lainnya. Untuk mode pendapatan dan harga yang akan kita tetapkan di Moevaklot itu, pertama kita mode pendapatannya itu kita coba untuk jual di e-commerce ya. Terus yang kedua mode penjualan itu ya harga per satuan dan penggunaan gitu loh. Terus harga jual per unit itu sekitar 250.000 unit yang akan kita jual kurang lebih selama 1 tahun ya, itu kurang lebih 300 atau 350 piece, yang mana pertumbuhan penjualannya itu mungkin 5% ya, mungkin dari 50 naik ke 70, naik ke 100, naik ke lagi ke 120, yaitu untuk revenue pendapatan atau penjualan itu kita harapkan 5% untuk average selama 1 tahun. Di poin ini kita ada di biaya dan pendapatan, yaitu untuk harga pokok penjualan itu harga jual yang kita jual itu sekitar 250.000 sampai 279.000. Untuk penjualan di bulan pertama target kita cuma 30 piece saja karena ini kan masih tahap pengenalan. Terus pertumbuhan per bulannya kurang lebih di 5% per bulan. HPP yang kita butuh sekitar 131.000. Biaya marketing dan operasional itu kurang lebih kita ambil kotornya, jadi totalnya sekitar 133.000. Nah, ini ada proyeksi laba rugi, yaitu untuk revenue kita selama 1 tahun itu kita bikin ya, selama di bulan pertama sampai di bulan ke-12 kurang lebihnya itu kita buatkan juga contoh-contohnya. Jadi kurang lebih laba bersihnya selama 1 tahun itu sekitar 51 juta, dengan modal di awal itu sekitar 45 juta. Adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika produk kita sudah berhasil diterima di kalangan masyarakat. Untuk di bulan pertama kita menyelesaikan target dan riset dulu ya.
Jadi kita ingin tahu sebagaimana produk ini bisa diterima. Terus untuk di bulan ke-4 dan ke-6 kita coba untuk bikin web. Terus untuk di bulan ke-7 dan ke-9 kita akan mengumpulkan testimoni untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Untuk bulan 10 dan ke-11 kita akan coba cari investor untuk memperluas Moiva Cloud ini. Next step kita ada juga untuk menyelesaikan riset, ada build web, ada mengumpulkan testimoni dan pitching investor. Jadi kita butuhkan tim dan sumber dana juga, yang mana dengan keuntungan-keuntungan tadi untuk jangka panjang kita coba buat ya apa aja tujuan-tujuan kita. Venture ini kita buat dari kita bertiga. Yang pertama ada Eva Regina, ada Joko Pratomo atau saya sendiri, ada Ainun Lutfiani. Terus saat ini juga kita bekerja sama Rania Kusuma Wardani sebagai mentor untuk penjualan juga, untuk riset juga. Kita tetap membutuhkan orang yang cukup expert di bidang ini.